sempurna. Kita akan sempurnakan di akan yang datang. Tapi kalau kita dihidupkan yang akan datang tidak sempurna, lebih jelek dari sekarang, wah, tambah jelek lagi, tambah turun lagi. Menurut Biksu, mati yang sempurna itu arti kehidupan yang sangat sempurna itu apakah harus melewati mati hidup? Apa tidak lagi? Apa dia kekal abadi? Tidak. Kalau dalam agama Buddha, saya ngomong. Ya, artinya kan ketika terjadi mati itu kan untuk menjalankan, memperbaiki sebuah karma tadi. Iya. Nah, sampai dia setitik kembali kepada Tuhan. Iya. Arti murni kepada Tuhan. Benar, Nah, kalau dia kembali kepada Tuhan, kan Tuhan itu kekal, hidup. Iya, betul. Berarti dia hidup terus gitu. Hidup terus di atas. Bukan, di bumi. Yang manusianya, iya. Iya kan? Hidup terus. Ya, hidup terus kan, seperti itu. Berarti orang yang hari ini mati, sebenarnya tidak mati. Tidak mati. Pindah saja, nanti akan kembali lagi. Kalau dia amal jahatnya, bisa nggak dia matinya itu diletakkan di pohon gitu? Diletakkan orang itu tumbuh-tumbuhan. Bisa saja, kemana saja bisa. Tapi yang paling mati, yang paling kembali ke manusia itu apakah itu lebih baik? Lebih baik. Lebih baik. Berarti ketika manusia itu mati hari ini, sebenarnya ketika ada orang mati, ya kan? Iya, ada yang hidup pasti. Pasti? Ada yang hidup lagi. Berarti hidup lagi dia? Iya. Hidup lagi? Ya, terlahir kembali. Lahir kembali. Kalau bicara mati, bicara Kelahiran. Dua-dua yang ini. Dua-dua yang ini. Karena ketika bicara kematian, bicara reinkarnasi, tapi Allah, Tuhan itu berbicara kelahiran. Ya kan? Hai manusia, karena saya nyatakannya, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin min ba'ts. Jadi kalau bahasanya Quran itu kebangkitan atau reinkarnasi, itu bahasanya ba'asy. Bahasanya ba'asy. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ya kan? Atau ditambah dari kubur, kebangkitan atau ba'as atau reinkarnasi, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, terus dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah, segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Catat, tentulah tetap dalam rahim, jelas kepadamu kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Berarti setiap ada kematian pasti ada kelahiran. Betul. Benar. Terus bagaimana cerita orang mati bangkitnya lagi disita menjadi tumbuh-tumbuhan? Memang ada? Sesuai karena mati, dalam kematian dia ada karmanya. Dia ada karmanya itu, nanti karmanya dilihat sesuai dengan apa yang akan dilahirkan kembali dia. Bisa di ketumbuh-tumbuhan, bisa di kebinatang. Pak, saya buka Quran. Surah 21 ayat 14. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Famaza tatilka da'wathum hatta yaj'alnahu hasidan khamidin. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Jadi ini Quran. Berarti ada. Ya, ada. Saya tambah lagi. Jadi tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan. Saya baca bisa jadi batu juga. Bisa jadi hewan. Nah, jadi hewan ya. Saya tuh lihat surah 17 pas 9. Surah 17
11 Isra ayat 49 sampai 51. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Berarti makhluk yang baru tulang-belulang menjadi batu dan besi. Berarti jiwanya tadi tetap kembali. Apakah itu neraka? Bahasa Buddha. Itu masih belum termasuk neraka itu. Belum. Jadi menurut biksu itu neraka itu kayak mana? Di dalam agama Buddha ada neraka surga juga. Ada. Coba biksu. Neraka surga itu kayak mana? Surga itu di mana? Neraka itu di mana? Terus yang dimaksud neraka itu apa? Kalau dalam agama Buddha tuh neraka tuh diceritakan agak panjang. Karena ada kitabnya, satu kitab neraka. Kitab neraka itu pun ada tiga kitab cerita neraka. Kalau cerita surga cuma satu kitab, surga. Tapi neraka 3 kitab. Jadi neraka itu dibagi, dijelaskan kalau berbuat apa masuk neraka apa, terus panjang. Jadi kalau mau diceritakan tuh neraka tuh panjang sekali. Jadi kalau contohnya misalnya dalam kehidupan seperti kita ini, dalam kehidupan sekarang kita berbuat seperti binatang, perbuatan kita seperti binatang, kita akan dilahirkan sebagai binatang. Sifat kita ini seperti binatang, manusia loh kita ini, tapi sifat kita seperti binatang, pikiran kita seperti binatang, kelakuan kita seperti binatang, dilahirkan otomatis jadi binatang. Binatang yang modelnya kayak gitu juga. Binatang yang seperti sifatnya seperti itu. Kera itu. Ada yang kera. Bisa saja jadi kera. Bisa jadi binatang buas. Bisa jadi ular. Bisa juga jadi babi. Bisa juga jadi babi. Di Buddha boleh nggak makan babi? Boleh makan babi. Kenapa? Babi semua binatang. Binatang itu boleh dimakan. Ya. Jadi tergantung orangnya mau makan atau tidak. Nah, tapi banyak agama Buddha yang menganjurkan dalam agama Buddha tidak makan binatang. Nah, paling utama biasanya agama Buddha tidak makan sapi. Karena sapi itu kita sebagai manusia juga gitu. Karena sapi itu dia tuh sudah menjadi sapi itu sebenarnya dia ada suatu penyesalan. Dia penyesalan apa? Satu, dia bekerja dengan manusia, bekerja untuk manusia, dan tidak pernah dibayar. Setelah dia tidak bisa bekerja berpuluh-puluhan tahun, sapi itu kan paling lama kerjanya, berpuluh-puluhan tahun. Sudah berpuluh-puluhan tahun dia tidak dibayar gaji. Setelah tidak dibayar gaji, dia sudah tua pasti dipotong. Pasti sudah dikerja setengah mati, sudah tua, dipotong lagi. Sudah dipotong, dimakan lagi. Sudah dimakan, itu kulitnya itu dibikin lagi, ditabur orang jadi gendang. Kalau yang kan biaya kalau di masjid apa namanya? Beduk itu kan asal dari Cina itu. Budaya biksu juga itu. Itu ya. Ya, solid gitu. Iya. Ya kan? Iya. Apa itu dari sapi? Sapi. Jadi sapi. Jadi kalau itu dalam pengabdian juga. Pengabdian dia juga. Dia sudah mati, sudah dimakan dagingnya, kulitnya pun dipakai lagi. Untuk apa? Karena dia masih bayar utang. Utang dia masih belum lunas. Dipukul orang. Diseset, dipukul orang. Itu sapi itu sangat-sangat luar biasa dia tuh kasihan. Makanya dianjurkan tidak makan sapi itu karena itu. Jangan takut ada keluarga kita dalamnya. Itu dia. Karena keluarga kita ini kan kita punya keluarga itu tidak semua orang yang baik. Ada yang perbuatan yang tidak baik sesuai dengan binatang. Maka dianjurkan dalam agama Buddha yang sebagian itu dikasih tahu supaya tidak membunuh, tidak membunuh, tidak memakaninya. Tapi kalau ada nggak yang membunuh memakan? Ada. Berarti yang mau Buddha juga ada yang makan sapi. Ada. Tapi kebanyakan mereka
tidak makan. Karena ada sesuatu di dalamnya itu. Iya, Ya. ya. Merasa cinta kasih, merasa asih, dan biasanya sapi itu, kita kalau melihat sapi itu kan seperti Hindu juga ya. Ya. Kita menghormati dia, karena apa? Kita lihat, aduh, sering orang tua kita menceritakan kepada kita, kamu jangan berbuat jahat. Kalau kamu berbuat jahat seperti ini, lihat sapi, nanti lahir jadi sapi, sudah kerja berpuluh-puluhan tahun, kerja masih dipukul orang. Sapi kan dipukul kan, jalan dipukul. Dia sudah kerja dipukul, dia malam masih tidak istirahat, makan dia malam, perutnya kan empat, masih ngunyah-ngunyah, tidur saja tidak sempat di sana. Pagi sudah harus keluar, sudah tua dipotong orang, kulitnya dipukul lagi. Nah, itu ada lagi tanduknya dibuat orang lagi. Dia bisa bikin obat tanduknya itu sebenarnya. Tanduknya bisa jadi obat. Iya, dibikin obat. Jadi dia bayar utang. Semua badan sapi itu dibayar utang. Coba Pak, sapi itu dimakan, buntutnya saja dimakan Pak. Iya. Buntut sapi. Enak itu. Iya. Nah itulah. Jadi sapi itu bayar utang semua. Tulangnya pun Pak. Kalau tulang sapi itu ada dibuat orang Pak. Sebagai alat lagi Pak. Alat itu. Alat sembayangan lagi Pak. Untuk disembayangkan lagi. Kenapa? Karena dia punya karma sangat berat jadi sapi. Kalau di Quran itu kan binatang ternak, yang diternakan, dan juga dia mau untuk diinikan. Memang ini melanggar hukum aturan Tuhan. Jadi dia tahu aturan tapi nggak mendengar. Dia tahu aturan Tuhan tapi nggak pernah dengar. Itu ya kan? Ketika melihat aturan Tuhan dilihat, itu ayat tanda Tuhan kekuasaan melihat orang susah, dia nggak peduli. Sebelum jadi sapi tapi. Ya, sebelum jadi. Ya itu. Ya, surat 7, surat 79. Ya, sebelumnya ini, makanya cerita sapi itu sebelumnya. Jadi itulah banyak sekali kesalahannya dia. Jadi, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ya kan? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak melihat, tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan seperti lebih sesat lagi. Artinya, orang yang punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tapi tidak merasakan, dia punya rasa. Dia kayak sapi, bisa ternak, kan dia punya mata tapi tidak lihat. Ada orang ada acara di pinggir jalan, ya, acara kematian, dia lewat aja itu. Iya, ya kan? Sapi namanya kan? Sapi, betul. Ya. Makanya sapi itu Pak, kalau kita lihat waktu dipotong dia mengeluarkan air mata. Ya. Artinya apa? Seperti dia mengeluarkan air mata, dia sudah kasih tahu bahwa dia itu sudah bayar kehidupan ini. Satu kehidupan dia lewati itu begitu susah. Kehidupan ini nanti akan lahir lagi dia. Binatang lagi. Belum jadi manusia tuh Pak. Jadi sampai dia jadi manusia tuh tingkat berapa? Wah, nggak bisa itu Pak, sesuai dengan karma dia lagi Pak. Ya. Ya, dari sapi terus dia bangkit lagi jadi binatang lagi. Dari sapi lagi sampai dia kapan? Sampai jadi manusia lagi. Sampai karmanya sapinya, sifat jeleknya itu yang satu kehidupan itu terlunaskan. Jadi satu kehidupan akan dibayar dan kehidupan yang akan datang bukan satu kali, tapi berkali-kali. Berarti benar, satu hari itu kalau kita 24 jam, satu hari menghadap Tuhan itu 50.000 tahun. Berarti kalau reinkarnasi satu hari kita dalam kehidupan, berarti 50.000 tahun kalikan dalam satu tahun. Ya kan? Dalam satu tahun itu kan 360 hari ya. Dikali 360 hari dikalikan satu harinya 50.000 tahun. Itu bisa. Jadi janganlah berbuat jahat, banyaklah berbuat amal. Kalau sekarang kita posisi hari tidak ada, dengan posisi kita manusia, ya kan? Kalau nggak sadar bahwa kita hari manusia itu mempunyai sebuah karma sebagai manusia. Barang karmanya hari ini
seperti kelihatan binatang ternak gitu kan, atau lebih dari itu kalau dia nggak sadar, berarti bisa di kehidupan akan datang dia jadi binatang. Iya, Tapi kalau kita sadar di hari ini, maka kita akan memperbaiki hidup hari ini. betul, Jadi hari ini kita harus banyak dharma gitu kan, betul. perbanyak di dharma kebaikan. Iya, ibadah, Ya, ibadah tadi. ibadah tadi. Satu kali ibadah seperti Bapak tadi bilang. Kalau Iya. di Buddha juga begitu. Hmm. Bisa menghilangkan Hmm. karma kita, kalau yang dosa kita, Hmm. yang kita dulu pernah berbuat jahat itu, Hmm. bisa menghilangkan. Jadi perbuatlah banyak kebaikan dalam kehidupan kita ini, agar kita lebih cepat terbebaskan dari penderitaan hidup ini. Ajaran inti dari Buddha, apakah sembahyang? Apa kebaikan? Kebaikan dan sembahyang. Apakah sembahyang itu bagian dari baik? Apa berbuat baik? Sembahyang bagian dari baik atau berbuat baik. Ya. Perbuatan baik itu tidak termasuk sembahyang. Berarti sembahyang adalah banyak orang yang sembahyang tapi belum tentu berbuat baik. Betul. Ya kan? Ya, Kalau orang berbuat baik, berarti sembahyang. belum. Orang yang berbuat baik, bisa dikatakan sembahyang. Tidak bisa. Ada orang yang sembahyang rutinitas, tapi dharmanya nggak ada gitu. Nggak berbuat baik. Harus dua, Pak. Apa? Harus dua-duanya. Apa? Berbuat baik dan sembahyang. Sembahyang. Ya. Kalau hanya sembahyang tidak berbuat baik juga tidak bisa. Nah, Berbuat baik tidak sembahyang juga tidak bisa. Harus dua-duanya. Amal dan ibadah. amal Dan ibadah. yang dikatakan ibadah itu yang mana? Sembahyang. Sembahyang, nyembah. Hmm. Kalau amal Perbuatan baik. berarti hablunallah, hablum kepada Tuhan, Hmm. terkolik, Hmm. dan kepada manusia. Iya. Ya kan, seperti itu. Oh, gitu. Berarti ajaran Tuhan juga gitu. Bagaimana kita berarti kan kalau kita beribadah kepada Tuhan, Hmm. ini kepribadian kita kepada Tuhan. Betul. Ya kan? Hmm. Tapi ketika beribadah kepada manusia, Hmm. alam semesta ini, Hmm. berarti kan kepada alam semesta. Hmm. Tapi bukankah hakikat manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifahnya di muka bumi? Bukankah manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi wakil Tuhan untuk mengolah alam keseimbangan alam semesta? Mewakilkan Tuhan Kan manusia ini, ya kan, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah, ya kan? Bukan pemimpin, khalifah, menggantikan, mengurusi alam, menjaga keseimbangan alam semesta itu tugas manusia, Ya. ya kan? keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan Ya. semesta kan, seperti itu. Ini kan tugas pokoknya manusia. Ya. Nah, tapi pada hakikatnya, dalam faktanya, manusia ini lebih banyak keegoisnya mengabdi kepada Tuhan, tidak pernah mengabdi apa yang mau dikerjain Tuhan gitu. Gimana? Iya. Hah? Itulah, harus ada kesadaran, harus mengerti agama. Masih kurang ngerti itu Pak, agama itu. Masih kurang ngerti agama kalau begitu. Kan ada orang mengabdi, dia punya harta tumbuh-tumbuh banyak-banyak kan cuma untuk pribadi dan keluarga. Ya, betul. Ya, itu belum mengerti itu. Belum ngerti. Harta dan kita punya harta itu nanti kita amalkan juga untuk atas itu. Iya. Iya, amalkan untuk atas. Bagaimana menolong orang? Menolong orang itu ada dari atas juga, karena menyeimbangkan, membantu kita, membantu orang susah, ya, membantu orang susah, melakukan sesuatu kebaikan. Kebaikan itu adalah pahala, satu kepahalaan. Mendapatkan pahala itu ke atas lagi nanti. Tapi kalau kita membuat kejahatan juga ke atas sebenarnya. Jahat, atas lihat, nambah berat. Yaitu neraka lagi itu. Begini, Biksu, saya itu waktu biasa ya, nonton Tunggokok. Tunggokok. Iya. Terus ada kerbau. Iya. Simbol kerbau, kera, dan babi. Iya. Terus di satunya lagi tuh biksu. Iya. Biksu Pong. Iya. Itu.
Ini adalah ajaran yang di perjalanan itu. Terus dia mencari kitab kebenaran. Ya. Pada akhir cerita kebenaran itu, kita kasih kitabnya. Kata Sunggokong gitu kan, kepada gurunya si Biksu Tong. Mana kitab kebenaran? Ya kitab perjalanan tadi, itulah kitab yang kita cari di barat itu. Apa itu? Itu kalau cerita Sunggokong itu sebenarnya fiktif ya. Itu sebenarnya sifat manusia sebenarnya. Biksu Tong itu adalah manusianya, Sunggokong adalah sifatnya. Ya. Kalau Patkai itu adalah nafsunya. Kalau Patkai kalau lihat perempuan kan dia langsung keluar air gitu ya. Nah, itu sifatnya. Kalau satu lagi yang satu kerbau itu bodohnya itu. Sifat manusia yang bodoh. Jadi sifat manusia itu adalah Biksu Tongnya. Iya. Di dalam Biksu Tong itu Ada sifat manusianya. Ada sifat manusianya. Sifat manusia yang manusia itu seperti kerah. Sifat manusia itu seperti kerah. Rakus. Koma. Emosi. Ya. Emosi. Kerah tuh sedikit-sedikit marah dia. Namanya nafsu lawwamah. Ya, apalagi itu yang kedua. Patkai itu nafsunya. Nafsu. Lihat orang. Patkai kalau lihat perempuan lupa semua dia. Lupa. Ya, lupa semua dia. Ya, karena ujiannya di situ. Ya. Kalau satu lagi yang sasen, kita bilang sasen itu kerbau itu bodohnya itu. Wajar Jampuran juga manusia itu membantah, ya. Terus apa ya? Lawama ada tingkatan di Jampuran itu dalam tasawuf itu kan ada sufia, sifat kebenyatangan, ada lawama suka marah-marah. Nah sampai dia di level 4 mutmainnah, tenangnya. Ya kan? Nah, jadi ada 4 sifat. 4 sifat, tapi sebenarnya ada 7 dia. Dari 4 ini. Kalau mutmainnah kan ketenangan bisa balik ke bawah juga. Ya. Kadang tenang, kadang enggak gitu kan. Nah, kalau di ini Rodia, Mardia kalau dalam tarekat. Tapi dalam Quran itu ada ruhi, ruhana, ruh rahmani gitu kan. Sampai ruhul kudus gitu. Ya kan, ruhul kudus. Terus sampai ke ilahi, kata Tuhan. Seperti bahwa manusia itu benar-benar perwujudan Tuhan di bumi ini, seperti kasih sayang, istilahnya kan seperti itu. Oh, berarti seperti itu juga. Berarti dalam konteks reinkarnasi dan karma ini ada karma baik dan karma buruk. dalam tingkatan kesufian, kan banyak sufi-sufi di dalam Islam abad 800 seperti Al-Ghazali, seperti Al-Halad, itu belajar dari biksu sebenarnya. Nah, belajar dari biksu ya, bagaimana menyucikan diri gitu. Ya. Nah, di dalam biksu sendiri, dalam mencapai ke Tuhan, ada kalau bahasa agamanya sufi, ketasawufan, ada nggak itu pelajaran itu? Ada. Apa itu? Dalam pelajaran agama Buddha. Iya, agama Buddha. Itu sendiri, Pak. Pencarian dari diri sendiri kita. Oh gitu. Kalau kita bakal dari diri sendiri. Iya. Jadi untuk sendiri kita bagaimana mencarinya itu sangat kita nggak bisa cerita di sini, Pak. Oke. Terakhir. Bicara reinkarnasi dan karma. Biksu yakin nggak bahwa biksu adalah orang yang pernah hidup masa lalu dan hari itu? Yakin sekali saya. Dia yakin sekali. Biksu pernah melihat orang yang reinkarnasi di masa lalu dan bertemu dengan biksu. Pernah. Maksudnya bertemu dengan orang yang masa lalu. Dia masa lalu dia sudah bangkit. Dia kan hidup lagi gitu. Pernah. Kan tingkatan pembawa agama Buddha seperti biksu. Tingkatan agama Buddha yang bawa kenabian kalau agama Islam kan Siddhartha. Biksu pernah ketemu Siddhartha maksudnya itu. Siddhartha itu banyak. Kalau kita ngomong lagi, Pak. Kalau Siddhartha yang 2.500 tahun yang lalu itu tidak mungkin kita ketemu, Pak. Tapi kalau Siddhartha sekarang ada ketemu, Pak. Ada. Di Indonesia? Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Biksu ini tahu, pernah bertemu. Pernah. Nggak mungkin yang jamaahnya belum kita tahu kan? Iya. Ya kan? Ini khos bil khos. Iya. Artinya biksu dan
itu sendiri yang tahu. Ya. Dan ini batasannya seperti Al-Kahfi.